Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Nurul Laili Hasanah, mahasiswa PPG mata pelajaran Akidah Akhlak, batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim dengan NIM 25406061269. Pada hari ini Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Manbaul A'la Purwodadi kelas 10 materi akhlak atau perilaku tercela. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang silakan Ayub bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Semuanya siap, berdoa mulai. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum Bu Laili absen, silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Silakan cek kerapian masing-masing. Baik, jika sudah rapi, silakan untuk duduk kembali. Saya cek kehadirannya. Aditya Asya, Anita, Asri, Ismail, sakit. Hanya 2 yang tidak berangkat hari ini. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, untuk materi minggu kemarin apakah masih ingat? Masih. Apa materinya? Ya, Islam rahmatan lil alamin itu disebut juga dengan Islam wasatiyah. Apa itu Islam wasatiyah? Ya. Ya, bagus semuanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita bersemangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi akhlak atau perilaku tercela. Apa itu perilaku tercela? Siapa yang bisa? Ya, Andin? Perilaku yang tidak baik. Ada lagi? Tidak ada? Oke, baik. Jika tidak ada, mari kita lanjutkan di materi berikutnya. Sebelum kita mulai materi akidah akhlak pada hari ini, yaitu perilaku tercela, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi macam-macam perilaku tercela seperti nafsu syahwat, ghadab, hubud dunya, hasad, sombong, ujub, riya, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis dampak negatif perilaku tercela dan cara mencegahnya. Yang ketiga yaitu membiasakan perilaku terpuji sebagai lawan dari perilaku tercela sesuai dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Semoga
tujuan pembelajaran ini bisa tercapai pada materi kali ini. Bisa ya? Baik. Bu Leli akan menerangkan sedikit terkait dengan materi perilaku tercela. Ya, yang pertama adalah nafsu syahwat. Kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batas syariat. Kemudian dorongan nafsu syahwat mengarah kepada 3 hal besar. Yang pertama apa? Dan kesenangan terhadap harta benda. Yang kedua, syahwat dari kesenangan. Yang ketiga, ya, jika ini kita lakukan sangat berbahaya ya, sangat menimbulkan dampak yang negatif bagi diri kita sendiri, orang lain maupun terhadap lingkungan atau masyarakat. Bagaimana kita harus menjauhi yaitu nafsu syahwat. Bagaimana cara kita menjauhinya? Bagaimana cara kita menjauhi? Iya, meningkatkan takwa kepada Allah. Yang kedua? Iya, yang ketiga? Iya. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua yaitu setelah nafsu syahwat apa anak-anak? Ya. Yang kedua yaitu ghadab atau pemarah. Ghadab itu adalah orang yang suka marah-marah, merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Nilai negatif dari pemarah apa yang pertama? Ya. Yang kedua? Yang ketiga? Ya. Siapa di sini yang sukanya marah-marah? Siapa? Tidak ada ya, di sini itu baik semua, tidak ada yang suka marah-marah. Iya kan? Alhamdulillah. Selanjutnya, perilaku tercela yang ketiga yaitu hubud dunia. Apa itu anak-anak hubud dunia? Cinta dunia, menganggap bahwa dunia dan kenikmatannya bersifat kekal sehingga menjadikan dunia sebagai tujuan akhir dan melupakan akhirat. Ciri-ciri sikap hubud dunia yang pertama apa? Menjadikan dunia sebagai tujuan. Yang kedua? Ya. Yang ketiga? Yang keempat? Yang terakhir yaitu kufur nikmat dan takut mati. Kita persiapkan bekal akhirat mulai dari sekarang. Selanjutnya apa? Hasad. Hasad itu apa, Cah? Iri dengki, perasaan benci atau tidak senang kepada seseorang yang memperoleh keberuntungan dan mengharapkan nikmat tersebut segera lenyap. Naudzubillah, ketika ada temannya yang mendapat prestasi, kamu iri, kamu jengkel, kamu nggak senang. Nah, seperti itu adalah hasad. Kemudian penyebab munculnya hasad yang pertama, adanya rasa permusuhan atau kebencian. Yang kedua, tidak bersyukur. Yang ketiga, perasaan tinggi diri. Yang keempat, ingin atau pelit. Yang kelima, malas. Di sini tidak ada yang malas ya, tidak ada yang suka malas-malasan ya. Tidak ada, alhamdulillah, semuanya anak-anak yang rajin. Selanjutnya yaitu sombong atau takabur. Apa itu sombong? Iya.
baik keturunan, kekayaan, kepandaian, kedudukan, kecantikan atau ketampanan dan menganggap orang lain lebih rendah. Ya, kita tidak boleh untuk sombong, untuk takabur terhadap nikmat, segala nikmat yang kita peroleh. Kita harus selalu mensyukurinya dengan tidak menyombongkannya, karena bahwasanya apapun yang kita dapatkan itu akan kembali kepada Allah dan semua itu hanyalah titipan semata. Jadi kita tidak layak untuk menyombongkan hal itu. Gitu ya. Jenis sombong yang pertama ada sombong lahir atau dohir yang terlihat dari perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan dan terlihat jelas. Jadi apa-apa yang kita perlihatkan secara nyata, bisa dilihat oleh mata, itu adalah sombong secara lahir. Dan yang kedua ada sombong batin yang tersembunyi di dalam jiwa atau hati yang tidak terlihat. Selanjutnya ada ujub. Apa itu ujub? Iya, membanggakan diri sendiri. Misal kita misal Tiara dapat ranking 1 nih. Wah, ini loh aku dapat ranking 1. Wah, yang lain nggak bisa ngalahin aku. Nah, kayak gitu. Itu nggak boleh. Jadi sesuatu prestasi yang kita peroleh itu ya tetap harus disyukuri dengan rendah hati, dengan tidak merendahkan orang lain. Penyebab ujub yang pertama ada kelebihan fisik, dalam arti kecantikan atau ketampanan. Yang kedua ada intelektual, akal dan keahlian. Ini orang yang smart, pinter, ahli dalam segala bidang, multi talent. Nah, itu semua juga tidak boleh disombongkan atau membanggakan diri kita sendiri secara berlebihan. Kemudian ada keturunan, suksesnya orang terdekat dan harta yang banyak. Selanjutnya apa? Yang terakhir yaitu ria. Ria apa itu ria? Ya, pamer, ya, pamer. Ada yang suka pamer di sini? Tidak ada ya. Apa yang terus mau dipamerkan tuh? Ya. Apa terus yang mau dipamerkan? Nggak ada ya. Tolong kita jauhi semua perilaku-perilaku tercela ini. Semoga kita bisa menjauhinya. Amin. Nah, itu tadi ketujuh perilaku tercela yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membagi kelompok ya. Kelompok pertama mendapatkan materi topik yaitu nafsu syahwat. Kelompok kedua mendapatkan topik godok. Kelompok 3 mendapatkan topik hubud dunia. Kelompok 4 mendapatkan topik hasad ya. Kelompok 5 mendapatkan topik sombong. Kelompok 6 topiknya adalah ujub, dan kelompok terakhir, kelompok 7 materinya atau topiknya yaitu ria. Nah, Bu Leli sudah membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik dengan model problem based learning pada mata pelajaran akidah akhlak, materinya akhlak tercela. Silakan anak-anak sebelum mengerjakan LKPD bisa melihat video yang akan saya putarkan. Silakan kalian mengamati, dan kemudian dari video ini nanti orientasi masalah yang ada di LKPD silakan anak-anak kerjakan ya. Silakan menyaksikan. Dari pertama masih ada.
Oke. Cerewet. Iya masih kok bisa dicuci kalau kita terus jadi bocor terus gimana sih dah. Akmal kenapa ya? Ternyata gue sama. Gue terlalu dia. Gue jadi malas. Ya, sudah selesai. Ya, itu tadi ya cuplikan video dari contoh akhlak atau perilaku tercela. Dari video yang sudah anak-anak lihat tadi, kira-kira akhlak perilaku tercela apa yang ada dalam video itu? Yang pertama ada sombong. Yang kedua godok. Lalu ria, ya. Dan akhirnya si anak itu bisa berubah, menghilangkan perilaku tercelanya itu, ya. Jadi kita juga bisa untuk mengubah perilaku tercela menjadi perilaku terpuji. Baik, untuk selanjutnya silakan menghadapi LKPD di kelompoknya masing-masing dan bisa memulai mengerjakan dari LKPD yang sudah mulai dibagikan. Jadi silakan aktif dalam kelompoknya, silakan saling memberi masukan, sanggahan. Kelompok 4 apakah ada kesulitan dalam mengerjakan? Saat ini belum ada. Oke, belum ada ya. Kelompok 5 apakah ada kesulitan dalam mengerjakan? Tidak ada. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, segera selesaikan untuk selanjutnya nanti presentasi. Kelompok 7. Apakah ada yang ditanyakan? Ada kesulitan enggak? Alhamdulillah enggak ada. Oke. Kelompok 6, apakah ada kendala kesulitan? Alhamdulillah tidak. Oh, alhamdulillah. Oke. Silakan dilanjut diskusinya. Kelompok 1, apakah ada kesulitan? Sampai sini belum. Belum ada ya. Ada yang ditanyakan enggak? Jawab. Tidak ada. Baik, lanjutkan diskusinya. Kelompok 3, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik. Baik anak-anak, mohon diperhatikan. Saya akan memulai penilaian kelompok. Aspek yang saya nilai adalah yang pertama, partisipasi anggota dalam diskusi, kemudian pemahaman terhadap masalah perilaku tercela. Yang ketiga, ada kerjasama dan kekompakan kelompok. Dan yang keempat, ada kemampuan menyampaikan pendapat. Yang kelima, ketepatan solusi pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu sikap dan etika selama diskusi. Maka silakan anak-anak bisa menyesuaikan diri dan aktif dalam kelompoknya masing-masing.
Baik anak-anak, sesi diskusi akan segera berakhir, segera diselesaikan diskusinya di kelompoknya masing-masing. Ada yang ditanyakan enggak? Kelompok 3 sudah selesai? Oke. Kelompok 3 sudah selesai. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sendiri Gloria Tirasya Melani Putri sebagai moderator, dan di samping saya Asri Sabila Handayani sebagai penyaji 1, Saniatul Mu'alimah sebagai penyaji 2, dan yang terakhir Aulia Febi Kurnia Andin sebagai notulen. Kami akan mempresentasikan diskusi kelompok kami mengenai salah satu perilaku tercela, yaitu hasad. Untuk penyaji 1, saya persilahkan. Orientasi masalah studi kasus. Kasus seorang pelajar yang berasal dari keluarga kaya menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan sosialnya. Kasusnya kepada teman sebaya. Dalam kesehariannya, ia merasa kurang nyaman dengan teman baru yang berusaha bersikap ramah karena menganggap temannya tersebut sok kenal dan sok dekat. Sikap ini terlihat jelas ketika mereka bertemu di jalan, di mana pelajar tersebut berpura-pura tidak mengenal temannya. Selain itu, pelajar ini juga memiliki kecenderungan mudah meluapkan kemarahan, terutama terhadap pelayanan rumahnya. Kesalahan kecil yang dilakukan oleh pelayan seringkali memicu amarah berlebihan, sehingga mencerminkan kekurangan pengendalian emosi dan empati terhadap orang lain. Identifikasi masalah. 1. Perilaku tercela apa yang tampak dalam kasus tersebut. Sombong dan godok. 2. Mengapa perilaku tersebut termasuk perilaku tercela? Karena merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain dan menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Investigasi kelompok. 1. Pengertian. Jelaskan pengertian dari perilaku tercela yang kalian bahas. Iri hati atau dengki adalah perasaan benci atau tidak senang kepada seseorang yang memperoleh keberuntungan atau kebahagiaan serta mengharapkan hal itu lenyap. 2. Contoh dalam kehidupan remaja. Berikan minimal 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menggunjing teman yang mendapat prestasi lebih baik dengan tujuan menjatuhkannya. 2. Merasa tidak senang saat teman senang mendapat nilai bagus dan mencoba mempengaruhi orang lain agar tidak membencinya. 3. Dampak negatif. Apa dampak negatif perilaku tercela tersebut? Dampak negatif bagi diri sendiri yaitu menghilangkan ketenangan hidup.
bagi orang lain atau lingkungan, yaitu menimbulkan perpecahan. Dalil, tuliskan ayat Quran atau hadis yang berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Tamsaskum hasanatun tasu'hum tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Solusi dan pemecahan masalah. Diskusi kan cara-cara menghindari perilaku tercela tersebut. Menurut ajaran Islam, 1. Meningkatkan iman. 2. Meyakini bahwa rezeki setiap orang sudah diatur. 3. Meningkatkan syukur. Kesimpulan kelompok. Tuliskan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kalian. Hasad adalah perilaku tercela yang harus dihindari karena perilaku hasad dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan kita harus melakukan upaya nyata yang dilakukan untuk memperbaiki diri. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Apakah teman-teman ada yang ditanyakan? Baik teman-teman, apakah ada yang ditanyakan kepada kelompok 4? Tidak ada ya? Tidak ada sanggahan? Tidak ada. Jika tidak ada, mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan bisa kembali ke tempat. Baik, selanjutnya untuk kelompok 5. Kita beri aplaus untuk kelompok 5. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu akhlak tercela, yaitu berupa sombong. Saya sendiri Koena sebagai moderator, dan teman saya Tiara sebagai penyaji nomor 1, dan Anita sebagai penyaji nomor 2, dan yang terakhir Musfira sebagai notulen. Orang yang sombong akan banyak memiliki sifat yang buruk, seperti yang terlihat dalam kasus tersebut, yaitu sikap acuh tak acuh. Karena tindakan orang yang pemarah cenderung menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Menyadari kelemahan diri dengan mengevaluasi diri akan orang lain dan juga menolak kebenaran. Sifat ini dibenci Allah dan dianggap sumber kehancuran serta sumber penyesalan dunia maupun akhirat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 5. Luar biasa. Silakan bisa duduk kembali. Terus selanjutnya kami panggil kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri Kirana Octavian Pratama sebagai moderator. Di samping saya Ulil Albab sebagai penyaji 1 dan Zainal Dwi Nugroho sebagai penyaji 2. Kami akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Pada penyaji 1 saya persilahkan. Hubud dunia maknanya adalah cinta dunia, yaitu menganggap bahwa dunia dan segala kenikmatannya bersifat kekal dan mengekalkan dirinya, melalaikan kita untuk mengingat Allah. Bagi orang lain atau lingkungan, mengambil hak yang seharusnya dimiliki oleh orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. Husikul umamu antada alaikum kama tada al akalatu ila qastatiha. Faqala qailun min kilatin nahnu yaumaidin qala bal antum yaumaidin kasirun. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
saya. Selanjutnya yaitu kita merefleksi dari apa yang telah kalian diskusikan, mulai dari nafsu syahwat dan kelompok terakhir yaitu Nah, jadi kita perlu merefleksi diri kita sendiri bahwasanya perilaku tercela itu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Kita harus mengetahui bagaimana dampak negatif, bahaya-bahaya dari perilaku-perilaku tercela tersebut untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, bahkan untuk masyarakat yang berada di lingkungan sekitar kita. Jadi sebagai pelajar kita harus bisa mengetahui cara mencegah untuk melakukan perbuatan tercela tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan berbagai macam kebaikan, berbagai macam hal-hal yang positif. Niscaya perilaku tercela tidak akan menghampiri kita karena kita sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, ya. Sibukkan diri kita dengan perilaku yang terpuji. Jadi anak-anak, untuk evaluasi dari pembelajaran kita hari ini terkait dengan materi perilaku tercela, bahwasanya kita sebagai pelajar, kita sebagai pribadi harus menjadi lebih baik lagi dan berusaha untuk meninggalkan perilaku tercela. Sebagaimana yang sudah kalian diskusikan tadi di depan, ada 7 perilaku tercela yang harus kalian hindari. Tidak hanya 7 itu saja, tetapi perilaku tercela lainnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada sesi refleksi untuk diri kita sendiri. Yang pertama, ada perilaku tercela apa yang perlu saya perbaiki dalam diri saya. Yang kedua, upaya nyata yang akan saya lakukan untuk memperbaiki diri. Silakan bisa kalian tulis dan bisa direnungkan sebagai refleksi diri kita sendiri. Jika sudah selesai ditulis, demikian pembelajaran atau materi yang Bu Laili sampaikan pada hari ini pada mata pelajaran Akidah Akhlak terkait dengan perilaku tercela. Apa kesimpulan yang bisa kita peroleh? Tiara, silakan. Bagaimana kesimpulan kamu tentang materi kita pada hari ini? Menghindari perilaku tercela dan mulai membangun kebiasaan-kebiasaan positif. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Tiara. Untuk selanjutnya, siapa yang ingin memberikan sebuah kesimpulan? Andin? Silakan. Kita harus meyakini bahwa setiap rezeki orang sudah diatur. Sudah? Oh ya, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan buat Andin. Ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu dengan materi adab dalam menjenguk orang yang sakit. Baik, terima kasih anak-anak atas kesempatan dan waktu yang telah kalian curahkan untuk pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri majelis ini. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa amanu wa illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Sekian dari Bu Laili. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.